membantu fungsi jantung dan fungsi paru-paru, kita membutuhkan alat ECMO. Ini adalah salah satu alat ECMO karena di luar banyak sekali jenisnya. Nah, alat ini bisa menggantikan fungsi jantung dan fungsi paru-paru. Tapi tidak hanya alat ini saja, karena ini hanya berupa konsol atau mesinnya saja. Kita butuh bahan atau barang habis pakai dan barang sekali pakai. Ya, kalau ini hanya konsolnya saja, ini mesinnya saja, kemudian ini ada penghangatnya. Jadi pada pasien yang terpasang ECMO itu darahnya diambil dari pembuluh darah besar, kemudian dialirkan ke mesin, kemudian diberikan oksigenasi dan dialirkan kembali ke tubuh pasien. Nah, kita butuh alat ini. Tidak hanya alat ini, kita juga memerlukan alat yang lain. Apa itu alatnya? Ini adalah mesin ECMO, ya. Jadi untuk membantu supaya jantung tetap bekerja, paru-paru tetap bekerja, kita membutuhkan alat ECMO. Nah, alat ECMO itu terdiri dari beberapa macam. Ada alat yang sekali pakai, ada yang alat habis pakai, dan ada mesinnya. Nah, ini mesin ECMO. Mesin ECMO ini terdiri dari konsol ECMO itu sendiri, ya. Kemudian ada heater cooler. Jadi satu set ECMO itu harus lengkap nih. Ada mesinnya, ada heater coolernya, kemudian ada gas blendernya. Di sebelah sini ada gas blendernya untuk oksigennya, ya. Karena itu sangat penting. Nah, ini taruh dalam satu troli supaya mudah, ya. Kemudian alat habis pakainya atau alat sekali pakainya, yang pertama kanul, ya. Ini kanul ini ada dua jenis, ya. Ada kanul vena, biasanya tandanya warnanya biru, ya. Ada kanul arteri, warnanya merah. Kanul ini buat apa sih? Kanul ini yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi darah yang dari tubuh itu dialirkan melalui kanul vena, ya. Dialirkan melalui kanul vena. Nanti setelah dilakukan dioksigenasi oleh mesin ECMO, darah yang sudah bersih akan dikembalikan ke tubuh melalui kanul arteri. Jadi bisa dipuncturnya, bisa melalui kalau habis operasi jantung langsung di dada terbuka. Jadi bisa di aorta dan bisa di atrium kanan. Jadi kanul venanya dimasukkan ke atrium kanan, nanti dari atrium kanan dialirkan keluar, dialirkan ke sebuah mesin ECMO, nanti dia lakukan oksigenasi, baru setelah darahnya bersih dikembalikan lagi melalui kanul arteri ke pembuluh darah aorta. Itu kalau habis operasi jantung, jadi dadanya sudah terbuka. Tapi kalau pada pasien-pasien emergensi yang tidak habis operasi jantung, pada pasien-pasien yang gagal napas misalnya, kanulasinya bisa melalui paha dan leher. Jadi femoral jugural. Misalnya darah yang dari pasien kita ambil melalui femoral, ya. Kemudian dialirkan ke pasien lagi melalui jugular. Ya, itu untuk membantu pasien-pasien yang gagal nafas misalnya. Karena untuk ECMO ini ada dua jenis. Ada VA ECMO, ada VV ECMO. VA ECMO artinya veno-arterial. Kalau VV ECMO artinya veno-veno atau vena ke vena. Jadi kalau VA ECMO itu diambil dari vena, kemudian dibalikin ke arteri, namanya VA, veno-arteri. Jadi vena arteri. Nah, veno-arteri itu untuk menggantikan fungsi jantung, ya. Nah, tipe yang kedua adalah VV ECMO atau vena dibalikin lagi nanti ke vena. Nah, tipe jenis ini untuk menggantikan atau mensupport fungsi respirasi saja. Jadi kalau VV ECMO nggak bisa menggantikan fungsi jantung saja. Kalau kita memasang ngambil dari vena kemudian dibalikin ke vena, berarti kita menggantikan fungsi paru-paru saja. Nah, itu untuk kanul. Karena kanul ini sangat penting. Kita bisa membedakan tipe ECMO apakah VA ECMO atau VV ECMO dari jenis kanulasinya. Kalau kanulasinya diambil dari vena kemudian dibalikin ke arteri, berarti VA ECMO menggantikan fungsi jantung.
atau jantung dan paru. Tapi kalau kanulasinya dari vena ke vena, VV ECMO berarti untuk menggantikan fungsi paru-paru saja. Itu untuk kanul. Nah, part yang kedua adalah setelah dikanulasi di vena, misalnya kanulasi di vena, maka akan dialirkan ke sebuah pump. Sebuah pump, ini namanya sentrifugal. Nah, ini sangat penting, ini menggantikan fungsi jantung. Jadi darah yang dialirkan oleh kanul tadi nanti akan dialirkan ke sebuah mesin kecil ini. Nah, dia akan diputar, akan di sentrifuge, akan diputar dan akan didorong ke part berikutnya, yaitu part paru-paru buatan. Ini namanya paru-paru buatan atau sering disebut dengan oksigenator. Nah, di paru-paru buatan itu dialirkan sebuah oksigen. Ini gas oksigen. Jadi setelah darah dari vena tadi, darah vena kan darah kotor, masuk ke oksigenator, nanti akan dialirkan atau akan dikasih oksigen. Akan dikasih oksigen. Nah, setelah dikasih oksigen, darahnya menjadi darah bersih. Nah, setelah menjadi darah bersih, nanti akan dipompakan ke sebuah selang. Nah, selang ini nanti akan disambungkan ke kanul arteri. Nah, ini masuk ke pasien lagi. Nah, begitu. Jadi, itu prinsip kerjanya. Nah, ini ada satu part yang sudah lengkap ya. Jadi ini ada satu part yang sudah lengkap. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada warnanya biru, berarti ini vena. Ini arteri, merah berarti ini arteri. Jadi yang biru ini nanti disambungkan ke kanul vena. Kanul yang tandanya juga warna biru. Nih warna biru. Ya. Nah, nanti setelah ditancap ke tubuh, nanti darahnya akan ngalir dari kanul, kita sambungkan ke sini. Nah, nanti setelah di sini packaging ini nanti kalau sudah kita setting, kita buka ya, kita kasih ke dokter yang masang di atas. Nah, nanti ini disambungkan ke kanul. Nanti setelah darah kotor itu masuk ke oksigenator, nih nanti kita setting nih, sebelum masuk oksigenator dia harus masuk ke sebuah jantung dulu. Jadi prinsipnya dari kanul tadi kemudian dialirkan ke jantung yang kecil ini, baru setelah dialirkan ke jantung, darahnya akan dialirkan ke sebuah oksigenator. Nanti dari oksigenator akan dilakukan oksigenasi, dialirkan oksigen sehingga darahnya menjadi darah bersih. Setelah darah bersih, nanti akan dikembalikan ke sistem arteri kita, warnanya merah nih. Nah, nanti akan disambung ke kanul arteri ya. Jadi itu part-partnya, part-part ECMO-nya.